dan selamat datang kepada ibu kawan dan ibu dan bapak kepala sekolah. Terima kasih telah berkenan hadir dalam acara talk show implementasi pembelajaran negara. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kawas, yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak kepala sekolah, yang sama-sama kita hormati fasilitator kita, dan yang saya hormati peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Yang Maha Suci, puja kepada Yang Maha Kuasa, syukur kepada Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmatnya kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara talk show implementasi pembelajaran mendalam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Lihatlah langit cerah berawan, begitu indah dan bersahabat. Selamat pagi peserta Lokus 9. Selamat mengikuti dengan penuh semangat. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari fasilitator, yang keempat moderasi kelas rendah yang akan dipimpin oleh Ibu Lia Andriani, yang kelima moderasi kelas atas yang akan dipimpin oleh Bapak Rizka Mardianto, yang keenam doa terakhir tutup. Baik, ini yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan merupakan wujud cinta tanah air kita, marilah kita melanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Meida. Kepada beliau kami persilakan dan hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Hadirin yang berbahagia, ini kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari fasilitator kita. Kali ini akan diwakili oleh Bapak Rizna Mardianto SPD. Kepadanya kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya terhormat Ibu Pengawas dari Jatisari dan juga Ibu Kepala Sekolah dari Kota Batu dan Bapak Kepala Sekolah di Kota Batu. Terima kasih sudah datang ya. Mungkin yang lainnya akan segera menyusul. Baik. Tujuan kami mengundang Bapak Ibu ini artinya ini loh puncaknya dari pembelajaran mendalam selama 4 bulan ini, artinya Bapak Ibu Pengawas dan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga saya ingin memperlihatkan ini adalah gelar karya hasil dari sekolah-sekolah Bapak Ibu bina. Gitu. Artinya kalau memang ada ketidaksesuaian misalnya Pak Uci sama Ibu, gimana diajar kita sampai komplek ke saya ya. Berarti ini adalah karya dari mana nih, saya pengen cek ya. Pak Uci dan sebagainya, nanti silakan setelah kegiatan talkshow nanti ada kegiatan gallery walk, artinya nanti kita bakal melihat satu persatu dari sekolah. Siapa tahu di depannya ini bisa menjadi inspirasi nih, bisa diterapkan di sekolah-sekolah binaan kami gitu. Jadi dari ini saya ucapkan sekali lagi benar-benar terima kasih yang sudah datang. Saya ucapkan selamat datang, nanti nyantai aja karena talkshow-nya kita tidak ada meja, kita hanya mengobrol ringan saja sampai jam 12. Artinya nanti Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk tetap di tempat mengikuti, boleh sambil cemilannya nanti boleh dimakan dan sebagainya. Kalau mau es kopi nanti bisa ke gurunya ke bawah pesankan segala ayah di waktu 9 nanti langsung aja gitu ya. Bapak Ibu saya rasa cukup sekian karena waktu juga. Jadi saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan untuk Edu Talk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizna Mardianto yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, juga acara yang kita nantikan pada saat ini yaitu talk show berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam. Tepuk tangan untuk dua fasilitator kita, Ibu Lia Andriani dan Bapak Rizna Mardianto. Baik, dan hari ini kita akan mendengarkan langsung kisah inspiratif dari para guru hebat yang telah menerapkan praktik baik pengajaran mendalam di kelas. Praktik ini bukan hanya sekedar strategi, tetapi juga pengalaman nyata yang telah memberi dampak positif bagi siswa. Talk show kali ini menghadirkan para guru hebat perwakilan dari peserta pelatihan implementasi pembelajaran mendalam. Kami panggilkan sebagai moderator Ibu Lia Andriani SPD. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kepada beliau kami persilakan. Ibu, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dulu ya, Bapak, supaya lebih santai. Perkenalkan, nama saya Lia Andriani selaku moderator Edu Talk kelas rendah. Mungkin Ibu kawan, kepala sekolah, mengenai saya ya sebelumnya. Saya guru di Jambi Timur itu Bapak. Jadi saya ditugaskan pada pembelajaran mendalam ini di wilayah Timur. Jadi semuanya baru mengenal Ibu Bapak guru hebat pun baru mengenal saya. Baik Ibu Bapak, selamat datang. Saya ucapkan kembali kepada pengawas dan Ibu Kepala Sekolah. Izinkan saya hari ini bersamai kita semua dalam acara Edu Talk dengan tema cerita nyata implementasi pembelajaran mendalam. Maksud dari tema ini adalah kisah-kisah nyata selama 4 bulan proses pelatihan dimulai dari S1, OJT, kemudian D2 yang dialami oleh para guru hebat selama 4 bulan terakhir. Segala tantangan yang dihadapinya luar biasa ya Ibu Bapak semua. Jadi ada perwakilan dari kelas rendah akan mengutarakan segala bentuk kisah nyata yang sudah dialami selama pembelajaran mendalam ini atau pelatihan pembelajaran mendalam ini. Namun sebelum itu, sebelum saya memanggil para narasumber hebat kita, izinkan saya memaparkan landasan dasar kebijakan pemerintah
terkait pembelajaran mendalam. Tentunya kita ada di sini itu adalah dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan dasar-dasar hukumnya adalah kebijakan dari pembelajaran mendalam melalui Permendikbud nomor 13 tahun 2020 yang berlaku pada tahun ajaran 2025-2026 di sekolah dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa dengan fokus pada pemahaman yang mendalam daripada hafalan. Tentunya kita semua berharap dengan pembelajaran mendalam peringkat ISA pada numerasi dan literasi meningkat di skala dunia, yang dimana itu adalah menjadi latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Saat ini kita ada di atau di bawah di level bawah ketiga di urutan kita ini. Jadi inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan kata pembelajaran mendalam agar para siswa kita mampu meningkatkan hasil belajar. Baik, Ibu Bapak tidak berlama-lama, sepertinya tidak sabar mendengarkan segala bentuk kisah nyata dari para guru-guru hebat kita. Kita sama bersama. Kalau di Medan ada 3 ya, kelas rendah, karena Ibu Widya sedang menjadi perwakilan kelompok 9 Bapak untuk berbagi praktik baik esok hari di saat pembentukan. Jadi yang bisa ditampilkan ada 2 orang di sini. Yang pertama adalah kita sambut Ibu Yuliani Nur Khotimah, SPD dari SD IT Al-Hikmah. Narasumber kita yang kedua adalah Ibu Wendy Devi Damayanti dari SDN Sari Mulia 2. Mangga Ibu Wendy, silakan. Terima kasih sudah hadir. Kita berbincang sampai sejenak ini. Sebelumnya saya menanyakan kabar kedua guru hebat kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian kalau begitu saya tanya ke Bu Windy, bagaimana hari ini Bu Windy? Luar biasa. Siap menceritakan segala implementasi? Luar biasa sekali ya. Ibu Bapak, saya akan ajak Ibu Bapak untuk menanyakan lebih dalam kepada 2 guru hebat kita ini ya, yaitu kepada Bu Yuli deh yang pertama. Bu Yuli, Bu Yuli, pembelajaran latihan ini berapa lama Bu Yuli? 4 bulan ya? Yes. Oke. Masya Allah. Dari Juli ya Bu. Dari Juli ya, Dari Juli ya. Ya Juli. Baik. Bu Yuli, selama 4 bulan Ibu boleh diceritakan Bu Yuli, tantangan apa yang Ibu hadapi selama mengimplementasikan pembelajaran mendalam dan bagaimana cara menangani tantangan tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu pengawas. Suatu kebahagiaan bagi saya bisa dan berada di sini bersama Bapak Ibu guru hebat. Ketika kita berbicara mengenai tantangan, pasti tantangan banyak ya Bu, tantangan banyak sekali. Apalagi untuk implementasi pembelajaran ini, tantangan yang sering muncul pada implementasi pembelajaran ini di awal itu biasanya dari perubahan kebiasaan belajar dan mengajar. Itu yang sering muncul di awal ataupun sekarang pada saat pelaksanaan. Nah, dari tantangan tersebut saya ketika melakukan pembelajaran mendalam, bagaimana di ruang kelas itu saya mampu mengubah pola mindset, terutama pola mindset terhadap siswa. Nah, karena kan cenderung untuk siswa sekarang ini ya Bu, dengan beragam karakteristik di dalam satu kelas itu, kebetulan kalau di Latifah itu satu kelas itu 28 Ibu, nomornya paling banyak ya. Tapi walaupun mungkin di sekolah lain ada yang 30 ataupun sampai 40 ya. Dan dengan keberagaman karakteristik itu mengubah pola mindsetnya. Anak ini tuh biasanya seperti ini, terus yang anak ini seperti ini.
dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru bagaimana membuat manajemen kelas itu menjadi lebih baik. Pertama, mengubah pola mindset siswa yang tadinya siswa itu mohon maaf ya kurang berperan aktif dalam kegiatan, karena memunculkan bahwa siswa itu harus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus pola mindset itu bukan hanya dalam kelas juga, bagaimana kita bersama rekan itu ya rekan sejawat dengan guru mungkin satu terfase atau juga dengan dari kelas lain, ada yang ketika kita mengimplementasikan setelah ini suka berpikiran mohon maaf ya Bu, itu kene. Nah mungkin ada yang seperti itu. Bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita mengajak bahwa ini tuh harus kita hadapi saat ini, dan itu harus kita mempersiapkan. Ibu, berarti pada awal itu banyak siswa yang beragam. Betul, Nah, Ibu, untuk kaitan dengan pembelajaran mendalam, sejauh mana efek dari pembelajaran mendalam terhadap tantangan yang Ibu hadapi? banyak sekali efeknya, dampak positif ketika sudah mengimplementasikan pembelajaran itu. Ketika kita di sini digembleng ya Bu ya, saya maksudnya digembleng, terus diberikan pembinaan, masya Allah luar biasa ya ilmu yang diberikan Pak Rizka, terus juga kuliah. Ketika pembelajaran itu ini loh strateginya, ini loh pendekatannya, ini loh cara-caranya seperti ini loh ini. Itu berdampak bahwa asesmen yang kita berikan pada murid tidak hanya untuk pada hasil pembelajaran, tetapi bagaimana proses itu yang kita lalui, bagaimana proses pembelajaran yang kita berikan pada sana dari mulai kegiatan yang awal juga akhir pembiasaan itu akan menghasilkan sebuah murid itu mempunyai berpikir kritis dan juga mampu berkolaborasi. Sedangkan sekarang kan kebanyakan anak ada ya Bu yang merasa di kelas saya ya Bu ya, di kelas saya ada yang merasa dia itu harus number one, dia tidak mau kalah dengan temannya, pokoknya saya harus number one. Tetapi kan ketika pembelajaran implementasi ini, wah dituntut untuk apa? Untuk berkolaborasi. Salah satu dimensinya berkolaborasi dengan temannya. Tidak boleh loh itu. Bagaimana ketika implementasi ini terapkan strategi yang diberikan, terus juga dari Pak Rizka, oh masya Allah ada banyak dampak positif ya yang muncul, bukan hanya pada diri siswa ya, juga terhadap diri saya pribadi. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Oke, saya sekarang beralih ke Bu Windy. Tadi angkatannya sudah dijabarkan oleh Bu Windy dan bagaimana implikasi terhadap pembelajaran mendalam yang sudah dilakukan juga sudah dipaparkan. Sekarang saya beralih ke Bu Windy. Bu Windy, dari Ibu Windy tentu dalam membuat rencana ya, banyak strategi yang sudah Ibu pikirkan bagaimana untuk disampaikan dalam pembelajaran. Coba Bu, selama OJT ya bisa disampaikan mungkin ke rekan-rekan, karena kan Ibu bukan termasuk guru model ya pada saat open class ya, jadi masih misterius ini. Yang strategi apa sih Bu ya? Menurut Bu Windy, selama Ibu Windy mengimplementasikan pembelajaran dalam 3 bulan terakhir, yang menurut Ibu paling berhasil di ruang kelas ini, boleh Bu ceritakan? Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mungkin strategi yang menurut saya masuk dalam komunikasi dari pertama itu tentu sesuai selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam itu sendiri, yaitu harus berkesadaran, makan dan menjaga. Menurut pribadi saya sendiri yang sudah saya sampaikan di kelas, strategi yang paling berhasil gitu ya dalam implementasi yang adalah menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. Kenapa kontekstual? Karena dengan pembelajaran kontekstual itu siswa itu selain dia dapat mengaitkan materi gitu ya dengan prakteknya ya, yang sesuai dengan kehidupan keseharian mereka ya, tentu dengan metode yang memang disesuaikan dengan anak
kelas 1 gitu ya, dan kelas 1 itu ya. Jadi strateginya dengan menggunakan satu tekstual, metodenya bisa bervariatif yang memang menciptakan suasana menggembirakan kepada contohnya seperti pembelajaran kreatif atau juga dengan menggunakan metode role play atau bermain peran. Contohnya kemarin saya membuat MPM itu ya tentang materi tentang mata pelajaran dari Pancasila menggunakan role play ya, materi tentang penerapan sila-sila Pancasila. Kalau misalnya kita hanya menggunakan metode ceramah terus kita menggunakan media gambar saja, mungkin anak kurang berkesan, kurang bermakna gitu ya. Jadi kayak sebatas tahu saja gitu ya. Tidak terlalu dalam apa sih pokoknya Tuhan Yang Maha Esa itu apa dalam keseharian mereka. Nah, agar lebih bermakna dan dalam, maka saya menggunakan metode role play ini. Saya membagi anak itu, Bu, kebetulan kelas saya sudah tolong jadi 5 kelompok gitu ya. Kelompok itu terdiri dari 9 orang, saya buat itu. Mereka ada kelompok 1 sampai 5, nanti sesuai sila Pancasila ya, tapi disesuaikan dengan saya membuatkan naskah, Bu, naskah role play-nya bermain peran gitu ya. Nah, di sini karena memang anak betul-betul bermain peran, memerankan perannya, dia merasakan pengalaman baru, pengalaman sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Naskah itu saya sebelum pembelajaran besok itu dibuat kolaborasi dengan orang tua, mengirimkan naskah ini kepada orang tua kalau itu belum kelas dipelajari di rumah. Dari rumah dulu gitu ya. Kita buat orang tua agar dipelajari agar ketika pas materi besok itu mereka tidak kaget, tidak bingung ya harus apa gitu. Sehingga ya ini orang tua diminta untuk apa yang membimbing anak di rumah. Setelah itu ternyata pas prakteknya di sekolah ternyata memang anak ini menikmati sekali dengan role play ini gitu ya, karena mereka merasakan sekali oh iya ya role play itu maksudnya bermain peran itu seru juga gitu. Karena buat anak kelas 1 mereka happy, mereka gembira, mereka juga lebih paham apa itu tentang Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini mereka sudah hafal sila-sila Pancasila dengan lambangnya, mereka belum tahu apa sebetulnya Tuhan Yang Maha Esa itu apa. Nah, kemarin itu contohnya saya memberikan naskah bentuk yang kebagian dari kelompok 1 itu tentang itu berdoa sebelum dan setelah makan gitu ya. Kita sesuai banget dari seharian mereka ya. Mereka biasa bawa bekal ke sekolah gitu ya. Mereka sebelum berdoa itu makan dulu. Maaf sebelum makan itu berdoa dulu gitu. Supaya juga maknanya tahu di mana yang Maha Esa itu apa, karena itu kan sebagai manusia bisa maksudnya Allah gitu kan. Ini makanannya dari siapa? Maka kalian disebut terima kasih dengan cara membaca doa. Itu disebut dan itu semuanya happy gitu ya kalau menggunakan untuk gerakan untuk kelas 1 menggunakan metode role play gitu. Baik, terima kasih Bu. Betul sekali ya dalam pembelajaran mendalam itu guru itu tentu kreasi, berinovasi dan mampu mencari strategi apa yang relevan untuk disampaikan disesuaikan dengan latar belakang peserta didik kita masing-masing. Ketika kontekstual itu berhasil pada kelas rendah, bisa jadi di kelas tinggi itu misalnya proyek atau PPL yang lebih efektif. Ya, sebelum saya lanjutkan, selamat datang Bu Dede Hermawati, Kepala Sekolah SD Temsar yang baru hadir. Ibu ada teman Bu? Ayo. Ya, Bu Dede masa. Baik Ibu, saya lanjutkan kembali. Ini kita perdalam lagi ya terkait cerita nyata implementasi pembelajaran mendalam. Tadi Bu Windy sudah menjelaskan berbagai macam strategi dan metode yang cocok sekiranya diajarkan di ruang kelasnya Bu Windy ya. Dan menjadi inspirasi kita semua di ruang kelas kecil sekarang. Baik, pertanyaan selanjutnya ke Bu Yuli kembali. Bu Yuli, bagaimana sih cara ibunya Bu ya? Ini kan OJT itu 3 siklus Bu ya. Bagaimana cara ibu mengukur keberhasilan di ruang kelas itu? Dan bagaimana cara ibu memperbaiki siklus sebelumnya agar menjadi penyempurnaan di siklus nanti?
Terima kasih. Silakan Ibu. Baik Ibu, bagaimana kita mengukur keberhasilan terhadap peserta didik ketika implementasi pembelajaran itu sudah dilakukan ya tentunya tadi kita berfokus kepada assessment yang kita lakukan terlebih dahulu. Bagaimana ketika pembelajaran itu kita rancang capaian pembelajarannya apa, terus juga merujuk kepada tujuan pembelajarannya dan kemudian assessment apa yang kita gunakan. Assessment ketika di awal pembelajaran, juga assessment prosesnya dan assessment akhirnya. Tetapi untuk pembelajaran mendalam ini assessment untuk proses itu porsinya lebih banyak ya Bu ya. Nah, jadi tidak hanya hasil akhir yang dilihat, tetapi bagaimana murid itu mampu bermetamorfosis kemudian juga dia berubah menjadi kupu dan itu dilihat dari prosesnya itu bagaimana guru itu mampu mengobservasi ketika murid tersebut dari awal dia masih pasif nih hanya diam dan kebetulan di kelas saya ada selama awal belum ada chemistry ya. Biasanya kan ketika dengan guru ya Bapak Ibu anak tuh deket ya, apalagi kelas bawah kan biasanya dengan guru kelas tuh deket ya, ngalenutan ya Bu ya, tapi ketika ini kok enggak ini gimana gitu. Nah, saya ketika tadi strategi terus sebagainya media pembelajaran kan dia sedikit ada banyak perubahannya, dia mau mengikuti pembelajaran, dia prosesnya juga nanti. Jadi dari assessment itu kita dapat mengukur dan juga kan dari latihan-latihan yang kita berikan seperti apa yang kita berikan itu kita dapat mengukur ya tidak hanya mengukur dari hasil nilai, tetapi bagaimana kelas itu dapat menjadi pembelajaran berkualitas. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Yuli. Betul sekali. Pada pembelajaran mendalam, asesmen formatif itu lebih ditekankan ya Ibu Bapak dalam mengukur keberhasilan siswa dan untuk perbaikan pembelajaran itu sendiri. Biasanya kita menggunakan apa Bu? Inquiry kolaborasi dengan ADMRC. Kita tidak sembarangan dalam membuat perencanaan, harus by data, mengukur keberhasilan dulu apa yang menjadi kekurangan itu bisa terukur untuk perbaikan selanjutnya. Baik, kembali ke Windy setelah 4 bulan ini ya, ada satu pertanyaan dari kami semua ini, rencana tindak lanjut Bu Windy setelah pelatihan ini berakhir, karena kita MOU-nya sampai besok Bu ya. Apa nih Bu yang Ibu akan lakukan nih rencana tindak lanjut selanjutnya nih setelah pelatihan ini berakhir di satuan Ibu ya? Rencana sesuai dengan meningkatkan kemampuan literasi dan literasi murid khususnya sendiri gitu ya Bu ya. Tapi bisa dengan menggunakan program-program yang saya buat khusus untuk saya sendiri. Misalnya kita produk baca itu masih kurang dalam bukunya gitu ya. Nanti kedepannya akan mengadakan tambahan buku bacaan satu yang bervariasi. Ya. Selanjutnya selain mendapatkan koleksi buku bacaan kelas, juga saya punya program untuk kelas saya sendiri. Maksudnya ada kalau pengajian ada one day jus gitu ya, kalau saya one day one book kelas wilayah ya bisa one day satu dengan cara apa? Nanti biasanya kita kolaborasi dengan orang tua Bu ya. Karena anak itu setiap hari karena mungkin masih pemula awal-awal sebelum anak-anak kita semua yang bisa membaca ya Bu ya, masih ada yang belum baca, bahkan ada yang belum tahu huruf. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Saya tugaskan setiap ibu anak kita untuk menghapus satu kata lah gitu setidaknya gitu. Bersama orang tua gitu. Jadi katanya misalnya kata sehari-hari aja kayak makan bola atau ibu atau apa pokoknya. Nanti mereka itu besoknya setelah kembali kepada saya gitu ya, kamu sudah belajar apa dengan orang tua? Nah, kan misalnya bola itu kayak apa saja kan? Kita buat kenalan itu itu. Jadi saya sudah belajar itu dengan bahan di rumah. Saya bola ini juga boleh tuliskan saya
bola itu apa saja. Itu di jurnal itu kan bola. Oh maaf, mungkin anak ada tidak semuanya hafal, misalnya masih ada batasan. Terus dia lupa, orang tahunya baru hafal itu ada 2 huruf, biasa sama kok tidak apa-apa. Oh saya kan lagi besoknya selanjutnya yang memang mereka dibawakan hafal lagi gitu. Jadi maksudnya ya mungkin menurut saya oh ya lumayan efektif gitu ya. Jadi mudah-mudahan efektif kan kalau rencana kita akan coba seperti itu one day. Tapi kalau kalian sudah bisa baca mungkin one day bisa membuat lima gitu seperti itu ya. Sama dengan dibuatkan jurnal juga. Literasinya mungkin numerasinya ada kebiasaan baik biasanya kedepannya mungkin sebelum masuk kelas atau sekolah kita ada khusus tanya jawab gitu ya dengan mungkin pertanyaan jumlahan yang kurangan seperti itu simpel tapi mudah-mudahan jalan bermanfaat yang meningkatkan kualitas kelas sekali. Terima kasih murid kelas terima kasih untuk menjadi inspirasi kita semuanya. Betul sekali di RPL ini Bapak Ibu itu ada namanya komponen kemitraan. Kemitraan itu seminimal-minimalnya dengan orang tua murid. Jurnal literasi maupun jurnal numerasi itu adalah bentuk produk. Kalau zaman dulu sih kan buku ya Bu ya. Kalau zaman dulu ada namanya buku. Nah, jurnal ini adalah tujuannya salah satu bentuk asesmen juga. Rencana tindak lanjut harian. Ya, kalau guru itu rencana tindak lanjut tadi yang sudah disiapkan oleh Bu Windy membuat program. Kalau jurnal salah satu juga rencana tindak lanjut harian untuk memfollow up terus apa yang sudah dipelajari di ruang kelas agar kemampuan anak literasi dan numerasinya semakin bertumbuh. Kalau tadi artinya Bu Windy, masih artinya Bu Yuli mana? Insya Allah ya tadi Bu Windy luar biasa bisa menginspirasi juga Bu bisa bermanfaat. Untuk di RTL saya secara pribadi ya pertama istiqomah dulu Bu. Istiqomah dulu, konsisten dulu ya. Karena apa? Kembali lagi kepada tujuan dan niat kita. Ketika kita tidak mau merubah diri kita dengan strategi model apapun, tidak ada apa-apanya ketika mindset dalam diri kita. Nanti setelah ini jadi istiqomah dulu ya saya untuk diri saya pribadi. Kemudian ketika keberlangsungan itu sudah dan muncul kita akan selanjutnya yaitu di sekolah kemarin dengan Bu Nenek ya kebetulan nanti ada program bulan bahasa ya Bu ya. Insya Allah kami akan bulan bahasa dengan sini dan itu untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Dan ada juga untuk kegiatan taman bacaan ya seperti kemarin terinspirasi juga Bu ini dari Bapak Ibu guru hebat juga semuanya. Oh iya itu segala sesuatu yang ada di sekolah itu bisa dijadikan media literasinya, media numerasinya seperti anak tangga lalu bisa dijadikan untuk kemarin ada satuan literasinya satuan panjang. Nah kalau itu ada juga perkaliannya. Nah itu akan kemudian tidak hanya diaplikasikan pada diri saya sendiri Bu, dan juga akan diimbaskan terhadap teman-teman juga. Kenapa? Ilmu ketika terus diberikan terhadap orang lain disampaikan walaupun satu ayat insya Allah akan bermanfaat. Ketika ilmu yang saya dapatkan dari Ibu, dari Fariska, saya sampaikan kembali, saya aplikasikan dalam pembelajaran dalam kelas. Terus kemudian saya juga dibagikan, diimbaskan terhadap teman saya. Ketika di tombol itu, insya Allah akan bermanfaat dan terus akan menjadi amal jariah bagi kita. Dan juga tadi meningkatkan kemitraan betul sekali Bu. Ada selanjutnya ya kemitraan dengan orang tua. Kebetulan memang annual program di Al-Hikmah itu kita ada kemitraan dengan orang tua. Biasanya di salah satu tema ya buat topik pembelajaran kita akan menghadirkan khas atau misalkan apa sih yang harus kita bahas dengan menghadirkan satu orang tua. Itu akan dikupas kita semua. Jadi ketika tadi pembelajarannya sudah kontekstual dan juga otentik langsung dikaitkan dengan kebutuhannya dari insya Allah pembelajaran dalam ini dapat diimplementasikan luar biasa. Kita dari Ibu Bapak tadi kita selesai di segmen pertama ya.
bedah lebih dalam mengenai implementasi pembelajaran dalam. Hal ini kita masuk segmen kedua, tanya jawab. Baik, untuk sesi tanya jawab ini saya akan membuka dua penanya terlebih dahulu, terutama dari Bapak tamu undangan yang mau menanyakan pada dua narasumber kami. Bapak, enggak? Boleh? Bapak atau Ibu? Silakan. Mau bertanya pada siapa Pak? Mau keduanya atau mau salah satunya Pak? Ibu pengawas? Bapak boleh. Kenapa Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Pengawas Bina dari Kabupaten Intisari, Ibu Kepala Sekolah dan Sekolah Bapak Ibu fasilitator dan para peserta pelatihan pembelajaran mendalam kelompok 9 ini. Pertama-tama saya perkenalkan, saya dari Kepala Sekolah Pembangunan Selatan 2 diundang oleh peserta pelatihan kelompok 9 ini untuk menghadiri kegiatan talkshow yang alhamdulillah kami hadir. Jadi terima kasih atas undangannya. Jadi untuk para narasumber untuk ya, dari mewakili 2 SD ya, sekolah dari Al-Madinah Al-Hikmah masa kuliah 2, jadi mewakili dari swasta dan negeri. Jadi kami pun dari kepala sekolah ya sudah menjadi alimah Pak Yoga, salam untuk Pak Yoga. Kami sudah bersama-sama di pelatihan untuk tingkat kepala sekolah, Bu Ibu. Jadi kalau lihat dari paparan dari Bapak Ibu tentang pengalaman baik dalam implementasi pembelajaran mendalam di sekolahnya, alhamdulillah saya amati atau perhatikan ya, memang sinkron dengan program dari kepala sekolahnya gitu. Dan kami pun dari Pak Yoga kemarin dan paparan untuk program di kepala sekolahnya, dan karena untuk kepala sekolah lebih ke program di visi misinya untuk maju sekolah. Jadi kalau dari dulu ke pembelajarannya dari Pak Yoga itu kan programnya khusus itu, program khusus dan dia apa namanya akronimnya, pokoknya di literasinya ya. Ya mungkin secara sinkron mungkin ya sinkron dengan saya ingin perhatikan kalau ini sinkron dengan program yang sudah disusun. Kalau kepala sekolah kan membuat laporan kegiatan untuk implementasi pembelajaran mendalamnya. Yang saya yang mau ditanyakan sih untuk rencana tadi itu untuk apa, kami dari kepala sekolah kan ada pengimbasan lagi gitu kan. Dari dulu berarti harus ada dengan, kalau kami kan dari Pembangunan Selatan 2 ya, emang sekolah kecil ya, alhamdulillah kami bukan sekolah penggerak. Jadi bukan sekolah penggerak tapi mendapatkan bos kinerja. Ya, selama 2 tahun ini saya bukan sekolah penggerak, tapi alhamdulillah di 2 tahun ini kami mendapatkan bos kinerja. Jadi karena kerjasama kami dengan tim, ibu gurunya yang mulai yang hebat, yang bisa meningkatkan nilai rapor pendidikan di sekolah kami. Saya baru 2 tahun, ini 2 tahun itu bisa kerjasama dengan gurunya bagaimana untuk kita. Kami sekolah kecil cuma 200 siswa, tapi cuma gurunya itu rombongan juga ada 7. Jadi ya sekarang yang diikutkan pelatihan 3, coding 1, PM 2, dan tinggal kami pengimbasan cuma tinggal 4. Jadi bukan kami untuk mengimbaskan PM ini, jadi terlalu berat gitu. Dan untuk program kami ya itu pengimbasannya itu untuk PT rencana tindak lanjutnya. Jadi sampai November ini masih tetap sama. Kami kan terakhir izin pertama itu terakhir 14
Juli langsung di sini pembebasan penyiksaan lalu informasinya implementasi dan sampai November juga dari kepala sekolah, jadi baik kepala sekolah masih sampai November harus ada program internnya pembebasan. Jadi ya kalau gitu kami juga nggak mungkin keluar sertifikat PM-nya karena masih ada tagihan-tagihannya, masih ngalungin lah. Tapi jangan jadikan sebuah beban, tapi sebuah tantangan demi untuk ya kemajuan pendidikan. Nah, itu selanjut lagi ke programnya bagaimana rencana tindak lanjut. Jadi ada program PM antara yang guru dengan kepala sekolah atau apa sinkronisasinya dari mana? Ya, itu aja dua sekolah aja. Itu mewakili yang swasta, ini yang nantinya. Karena kalau swasta kan didukung oleh yang full day. Kalau negeri mah kan dengan jam itu programnya. Bapak Termun. Oke, Bapak Kepala Sekolah. Rencana tindak lanjut sinkronisasi kepala sekolah juga kan pelatihan ya? Iya, sinkronisasi keselarasan dari program kepala sekolah dan guru bagaimana di sekolah masing-masing. Mohon maaf Pak, hari itu Pak Yoga sebenarnya ingin sekali datang tapi beliau sedang sakit. Jadi tadi diberi, mohon maaf ya saya nggak bisa hadir. Ya pelatihan paling rajin ya hadir. Iya, Insya Allah luar biasa. Saya kehadiran saya ini tetap ingin ketemu Pak Yoga. Iya, pagi itu karena dari kemarin juga jadi sedang sakit ya. Saya perawat bagaimana sinkronisasi ya Pak ya. Nah, ketika setelah kegiatan ini biasanya kita ada laporan tentunya apa yang kita dapatkan kita informasikan, kita imbaskan kepada rekan guru ya. Kita biasanya di sekolah itu ada rapat koordinasi satu minggu satu kali Pak, satu minggu sekali di hari Kamis. Apa yang kita dapatkan itu biasanya dikemukakan di podcast, kemudian disesuaikan dengan agenda tahunan kita. Biasanya di situ kan sudah ada program-program yang memang memperkuat yang biasa atau kemudian alimah kita gunakan. Setelah kita itu biasanya kita itu kan dengan lingkungan yang lebih luas kayak untuk program sekolah. Tetapi bagaimana dengan program yang ada di per fase tersebut? Karena kan tidak hanya dengan cakupan luas di sekolah dengan guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kebetulan alhamdulillah saya tuh tahun ini naik kelas ibu sebenarnya. Tadinya ini 12 tahun di kelas 1 Pak. Iya. Sama Pak Yoga nggak dinaikin terus. Sekarang alhamdulillah naik. Jadi bukan lebih ya. Alhamdulillah atas syukurannya. Jadi ketika dengan paralel kita ada namanya itu ketua tim paralel sendiri. Itu ada koordinator dari setiap profasinya. Jadi kadang kan memang di jadwal di Alkitab itu ketika masuk setengah 7 pulang itu maksimal jam 4. Tapi bisa jadi lebih dari jam pukul 4 itu biasanya itu kan dengan jadwal yang padat. Bagaimana menyinkronkan? Nah, ketika ada paralel itu satu fase itu ada 3 kelas ya, dan itu kita membagi dengan kemana itu ketika mulai belajar itu apa? Nah kita tidak sendiri, masya Allah mual agelo banyak mual desa agelo. Tapi bagaimana kita membagi bermitra? Oh iya, pembelajaran ini saya udah bikin ininya, so ibu kalau mau pakai mah kita sama-sama bermitra ya, berbagi. Oh saya udah ini, ibu belum, oh silakan ikutan. Nah itu dengan per fase, bagaimana dengan tingkatan yang lainnya. Dan itu ada ketika misalkan di kelas rendah itu koordinatornya saya, dan di kelas tinggi itu Bu Neni. Nah ketika itu kita sinkronkan, oh iya terus capaiannya sudah sampai mana, terus kelas atas capaiannya sudah sampai mana. Nanti ketika di koordinasi keseluruhan kita sinkronkan bersama sudah sejauh mana. Oh sudah sampai ini Bu, oh ini kelas atas sudah sampai ini. Nanti ke situ ketemunya ketemu Pak. Oh iya ya, program ini sudah ini. Oh iya ya, ini sudah sampai level mana ya? Karena kan pasti setiap tingkatan berbeda ya, dari pencapaiannya. Seperti Pak program-programnya, dan juga ya mungkin ketika awal-awal ya
Bu, mungkin bukan hanya saya juga terpaksa Pak, terpaksa ya, terpaksa lama-lama akan terbiasa dan itu menumbuhkan habit goal action itu. Nah iya iya betul, untuk itu kegiatannya itu. Dan juga Masya Allah ya, Bapak pengawas kita juga Bu selalu monitoring kepada seluruh sekolah yang berada di lingkungan Cikampek. Ya betul Bapak Tata, itu beliau sangat membimbing ya, tidak hanya dalam kita juga kemitraan bersama KKG ya, kebetulan saya di sini ada Bu Intan, beberapa Teja, terus pembebasan yang tidak hanya di lingkungan sekolah, karena kan tidak semua mengikuti mungkin ya Bu ya. Ada beberapa sekolah yang tidak mengikuti. Nah, jadi berkesinambungan Pak secara RTL betul betul. Jadi berkesinambungan ketika di sekolah, di kelas, kemudian di KKG juga, terus dari KKG di kembali kan sudah ada jadwalnya tersendiri. Oh, minggu ini. Terus luar biasa ini. Ya, Bapak peserta pelatihan ini bukan hanya mengimplementasikan di luar kelas, tapi kami juga meminta tagihan RTL di 1 itu adalah penugasan, baik itu seminimal-minimalnya di Komel Satuan, juga lebih luas lagi di KKG, di kecamatan, ya. Selain Bu Yuli juga banyak sini Bu Intan, tapi sebagian jadi narasumber ya di gugus masing-masing. Alhamdulillah. Jadi emang tujuan iya ada. Ini menjadi follow up dari pelatihan pembelajaran mandiri ini. Jadi memang sifatnya seperti apa ya? Kita berdua sama enggak. Maksudnya dari pada saat kita TOT ya, dari tutor kita yang 2 orang itu ke beberapa pasir, dari pasir beberapa peserta, puluhan peserta, dari peserta kecamatan masing-masing. Itu memang seperti itu Pak, harusnya seperti itu. Luar biasa. Kalau di Karawang Timur untuk Cikampek, Jatisari, Kota Baru, Tirtamulia, banyak sekali. Saya lihat Pak, story-story aktif sekali pengimbasan. Ini para peserta kita, saya bangga dan status mereka seperti tangan lagi. Guru-guru sudah hebat semua. Apalagi luar biasa Pak Rizka ini. Putra daerah dari putra daerah ya. Luar biasa sekali. Saya dari Jambeliwon tuh sangat belajar karena iklim keguruannya di Karawang itu luar biasa. Penimbasannya, pengembangannya, guru-gurunya, kompetensinya dikembangkan sangat luar biasa. Dan saya akan keluarkan di daerah saya. Baik, Ibu Bapak, satu pertanyaan dari Ibu pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya waktunya. Setelah tadi saya mendengarkan cerita inspirasi dari peserta Ibu Tokne, saya sangat berkesan. Dan tadi sampaikan bahwa tantangannya itu ada yang mengatakan kayak gitu itu betul. Di lapangan itu banyak yang berkata seperti itu, baik guru ataupun kepala sekolah kayak gitu lainnya tempat jualan. Itu betul tantangannya itu yang harus kita hadapi. Kemudian juga tadi keadaan kelas yang tadi bervariasi, harus seperti apa kita menghadapinya. Kita hadapi dengan yang PM tadi bisa teratasi ceritanya seperti itu. Kemudian pola pikir atau mindset sebagian besar bukan hanya anak, guru, orang tua juga masih mindset minimal bisa baca, mudah-mudahan bisa sekolah. Betul tantangan besar yang dihadapi oleh semua pendidik, kepala sekolah dan kami serta laku pengawas ini. Yang ingin saya tanyakan ketika kan kerangka pembelajaran itu ada praktik pedagogi, pembelajaran belajar dan pemanfaatan digital. Sejauh mana pemanfaatan digital dalam kegiatan pembelajaran mandiri ini untuk kelas rendah, apalagi seberapa besar manfaatnya
bagi keberhasilan kualitas pembelajaran ketika pemanfaatan digital dilaksanakan. Kemudian juga tadi saya perlu itu konsistensi istiqomah, karena biasanya hangat-hangat kayak ayam itu ketika pelatihannya betul bu laksanakan segala sesuai dengan apa yang disampaikan fasilitator. Nah, yang saya takutkan juga nanti ketika peserta kami guru-guru dari yang pelajaran takutnya melepam ketika sudah ini. Karena sekarang dikasih terus oleh fasilitas semua ya. Itu mudah-mudahan kedepannya itu bagaimana cara menjaga keistiqomahan ini. Terus yang kedua, bagi yang sebesar manfaat pemanfaatan digital dalam kegiatan PM itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu saja mohon berbagi inspirasinya di sekolah Ibu sehingga dapat kami sampai bina di sekolah. Untuk Ibu Pengawas, ada 2 pertanyaan nih untuk Bu Windy dulu ya. Bu Windy yang pertama ya, menjaga semangat setelah selesai pelatihan bagaimana tips and triknya Bu Windy supaya terus istiqomah. Terus yang kedua adalah sejauh mana kebermanfaatan dari pemanfaatan digital terutama di kelasnya Ibu Windy. Terima kasih Ibu. Komanya itu bisa kita lainnya kita masih pembelajaran dalam aplikasi agar menunjukkan pembelajaran itu lebih bermakna ya Bu ya. Jadi kembali lagi ke situ. Kalau kita udah males-males ini yuk kita semangat lagi gitu. Kita ingin anak-anak kita gitu ya belajar itu bukan hanya sekedar belajar hanya untuk yang tahu ini aja tanpa bermakna tanpa memahami secara utuh gitu ya. Belajar pengennya gitu berharap anak itu belajarnya hari ini enggak sampai 10 hari itu belajar tentang apa besok seminggu kemudian tahu banget itu ingat berkesan bermakna di dalam memori anak itu kita belajar ini ini di kelas ini jadi inginnya seperti itu. Jadi ingat tadi kembali kepada situ lagi gitu ya, kepada tujuan awal pembelajaran dalam yang menyuguhkan pembelajaran kelas itu yang tadi kesadaran bermakna dan menggembirakan serta lebih mengenal. Itu aja sih ingat ke situ gitu bermakna ya konsisten ini dong semangat karena di sini sendiri seperti itu. Terus kalau pemanfaatan digital kelas 1 memang sih kalau yang saya rasakan apa ya cukup lumayan iya karena kalau di kelas 1 juga saya sudah sering menggunakan pembelajaran itu dalam pemanfaatan digital fokus atau apa gitu. Tapi karena anak kelas 1 luar biasa banget udah susah dikondisikan ya sangat produktif sekali gitu kalau misalnya kita boleh ibu ini apa ya sehingga yang tadinya live belajar itu sudah dimulai mundur waktunya itu jadi waktunya itu jadi lebih gitu. Jadi karena memang banyak drama dulu kalau masalah alat ini gitu. Tapi mungkin ya kalau pemanfaatan kita yang sederhana ya paling bisa menggunakan kayak kemarin aku dalam PPM itu kayak itu menggunakan aplikasi apa kalau misalnya kita ada grup diskusi atau ada kelompok di kelas ya menentukan kelompok siapa dulu yang tampil simpel menggunakan spinning wheel online kita boleh spinning wheel online mungkin ya itu juga bisa jadi fokus ya seru itu semangat berarti ya sederhana itu sih. Tapi kalau untuk kayak menayangkan itu kadang terlalu lama kita jenuh malahan tidak terkondisikan gitu. Kalau kelas apa pengalaman saya ya jadi lebih banyak saya yang menggunakan yang media interaktif saja. Jadi Ibu Bapak pengawas Ibu kepala sekolah Ibu pengawas Bapak kepala sekolah jadi pemanfaatan media digital itu tidak sebatas video. Jadi di PM ini kita menekankan kepada pemanfaatan digital interaktif bisa dengan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh anak-anak. Sekarang bahkan melalui Canva bisa membuat aplikasi digital sendiri gurunya dan sangat mudah sekali. Hanya membuatkan prompt yang sederhana disesuaikan dengan materi itu akan langsung jadi aplikasinya. Itu kita bisa pergunakan sebagai pembelajaran. Link URL kita bisa kirim ke orang tua, jadi orang tua bisa membersamai anak-anak itu belajar di rumah. Jadi ketika di rumah anak sudah belajar, gurunya bisa langsung mengaplikasikan di ruang kelas ya Bu ya. Jadi yang namanya tantangan waktunya nggak cukup, itu bisa teratasi dengan pembelajaran itu.
Ya, Mangga Bu Yuli menjawab pertanyaan tadi Ibu pengawas bagaimana kalau di ruang kelas itu. Terima kasih ya Bu. Tadi yang kembali kembali ya. Iya. Bagaimana pertama Ibu niatkan kembali, niat nawaitu meyakinkan ini untuk kebaikan bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, karena sejatinya manusia itu dari awal dia dilahirkan sampai dia itu terus belajar ya, terus belajar terus berkembang niat, dan kita punya teman-teman yang satu biasanya mempunyai teman-teman yang selalu bersinergi ketika kita sudah merasa capek ya, karena memang tempat di dunia ini tempatnya capek ya, punya lelah gitu. Tempat lelahnya itu memang di sini. Jadi sepupunya teman-teman yang memang alhamdulillah lingkungan yang positif untuk kita. Dari situ kan ada juga. Iya, ayo yuk kita semangat lagi. Apa sih ini? Untuk apa? Tujuannya satu, lillahi ta'ala, untuk menggapai ridha Allah. Karena insya Allah ya Bu ya, ketika kita berprofesi sebagai guru, insya Allah Allah akan mencatat semua amal kita. Dan itu menjadi jihad fisabilillah ya, insya Allah itu. Jadi niatkan dulu. Kalau saya seperti itu Bu. Terus kedua, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital itu tadi betul seperti Bu Lia, apa yang sudah ditempatkan gitu ya. Nah tadi kalau saya sekarang itu di kelas 3 Bu. Kalau kelas 3 kan dari segi berpikir kritisnya, terus juga dia penggunaannya sudah bisa. Kemudian di kami itu ada pembelajaran teknik informatika, sudah mulai ada pembelajaran teknik informatika, penerapan coding, walaupun di pelatihan coding kelas 5 ya Pak ya, tapi kami sudah menerapkannya di kelas 3, memulai dengan coding sederhana. Itu biasanya ada jam-jam tertentu di setiap minggunya. Terus kemudian juga di kelas bagaimana dengan lintas tadi, dengan tadi media interaktif yang itu pernah. Nah itu kan akan terus yang boleh berkesinambungan media interaktif seperti tadi ya Mas. Nanti kan ketika anak menekan oh ini menjadikan ini nanti akan membuat yang matematika itu bisa juga. Terus alhamdulillah kami saling berbagi juga. Kebetulan di TK itu karena kami ada 3 unit TK, SD dan SMP. TK itu ada pemantauan gitu. Jadi ketika seperti tadi ketika kita media interaktif ada itu langsung kita bisa menggunakannya. Salah satu bentuk privilege di sekolah swasta. Betul Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan secepatnya negeri dikirim efeknya Pak. Sama ya Bu. Barangnya sudah ada di sebelah pabrik Peruri, itu udah lengkap, tinggal administrasi dari dinasnya diselesaikan. Caranya insya Allah semua SD negeri dapat 1. Berarti salah satu penunjang keberhasilan dari implementasi. Iya betul. Terima kasih Ibu Yuli, Bu Windy, ya Ibu Bapak sekalian. Kita ada di akhir segmen untuk talk show kelas rendah. Sebelum kita akhiri, sedikit kita mendengarkan refleksi dari kedua narasumber kita. Menurut Ibu Yuli dan Bu Windy, makna belajar bagi Anda setelah menerapkan pembelajaran dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Makna belajar ya harus bermakna mendalam, harus mendalam, Harus mendalam, katanya luar biasa. Di dalam sedalam apa sih? dalam banget. Sampai palung ya Bu. Baik, sekarang Bu Yuli deh refleksinya. Sejatinya manusia itu harus belajar Belajar. Tepuk tangan Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, ibu-ibu narasumber kita. kita terus belajar. Kenapa sih kayak Bu Windy yang refleksi ini ngapain gitu ya? Ngapain? Iya, karena kan belajar sebanyak hayat. Iya. Seperti dalam Al-Quran Bu, ya fa'ilahu ladina amanu minkum wa ladina utul ilma dan kita terus belajar, insya Allah akan mengangkat derajat kita. Amin. Ya, Ibu Bapak Guru hebat di perbincangan bersama kita dari kedua narasumber yang luar biasa ini, satu dari swasta, satu dari negeri. Terima kasih Bu Yuli, Bu Windy, sehat selalu. Dan pada para peserta juga luar biasa, semangatnya nih Ibu Bapak, Ibu Pengawas, Ibu
menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan sesuai dengan apa? Prinsip pembelajaran mendalam. Terima kasih kepada narasumber atas waktunya, juga kepada seluruh peserta. Saya Liandriani izin mundur, izin pamit, tapi jangan kemana-mana. Sebentar lagi ada fasilitator ganteng kita. Saya kembalikan lagi kepada MC kita, Ibu Ai. Terima kasih Bu Ai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah talk show sesi pertama dari kelas 9. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Kasil dan narasumber kita Ibu Windy dan Ibu Yuli. Tepuk tangan. Tepuk sama Ibu Yuli ya. Baik, Bapak Ibu dari tadi kan duduk terusnya pegal. Sebelum dilanjut ke sesi kedua, kita ice breaking dulu, olahraga sebentar ya Bapak Ibu. Mari berdiri Bapak Ibu. Kita olahraga sebentar ya. Musiknya bawa musiknya. Jika haus maka enggak, silakan ada itu untuk tamu dan ada minum di dalam. Hadirin yang kami hormati, akan kita lanjutkan kembali dengan talk show sesi kedua, yaitu kelas atas.
Baik, talkshow kali ini akan dipandu oleh Bapak Rizka Mardianto SPDH. Kepadanya kami silahkan beri tepuk tangan yang meriah. Baik, masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, dan selamat datang yang tadi kelas bawah sudah menampilkan auranya. Hari ini kelas tinggi pun dengan tipsnya boys, boys. dan boy juga. Oke. Akan menampilkan berbagi tentang mata belajar cerita nyata. Makanya cerita nyata dan memang implementasi beneran ya Bapak Ibu, tidak ada bohong-bohongan, tidak ada dibuat-buat dan sebagainya, tentang implementasi pembelajaran mendalam di kelas tinggi tentunya. Baik, sesi yang lebih spesial hari ini pun kita kedatangan ya tadi narasumbernya spesial semua. Baik, kita panggil untuk narasumber pertama Bapak Ilham dari SD Alam Jomin. Alam Jomin ini sekolah yang menggunakan alam sebagai media untuk belajar. Baik, jadi Bapak Ibu kalau yang baru tahu SD Alam Jomin ini adalah SD yang menggunakan alam sebagai media belajar ya Bapak Ilham ya. Dan juga sehingga siswa bisa belajar langsung dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk narasumber kedua kita panggil Bapak Dadan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Aqsa. Silakan Pak Bapak. Oh ini baru semua saya luar biasa baik ya. Baik, yang satu dari Gampek Bu Nenek Mulia karena lagi di bawah sedang ini. Jadi sesuai dengan visi dan misi Al-Aqsa yaitu sekolah yang berkomitmen melahirkan generasi yang unggul, berakal karimah, mandiri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Untuk sesi pertama ini kita akan bertanya tentang makna pembelajaran mendalam. Sudah berapa bulan Bapak terjun di dunia implementasi ini? 4 bulan semuanya. Baik. Pertanyaan pertama kita langsung saja ke Pak Ilham. Baik, yang berasal dari sekolah Jomin. Pak Ilham, sekolah Bapak itu kan terkenal dengan konsep belajarnya unik, betul sekali ya. Hampir tidak semua belajar dengan alam, kebanyakan kan di ruang kelas gitu. Nah, dalam hal ini unik banget sekolahnya belajar di alam, langsung di alam. Nah, bagaimana pembelajaran Bapak, tapi aksi pembelajaran mendalam yang diterapkan di Bapak yang untuk membantu siswa berpikir kritis, kreatif, dan juga semakin dekat dengan Sang Pencipta. Boleh diceritakan Pak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal untuk waktunya untuk berbagi ya kepada Bapak Ibu semua yang terlibat. Untuk sekolah alam sendiri, mungkin pemikiran Bapak Ibu atau kebanyakan orang yang tentang sekolah alam itu anak-anaknya mungkin belajarnya di hutan atau belajarnya di kebun gitu ya. Ya sayangnya itu benar. Ya, terutama di sekolah alam Jomin ya, alhamdulillah di kami vegetasi untuk tumbuh-tumbuhan itu masih sangat lebat, ya, sangat banyak. Jadi anak-anak itu memanfaatkan untuk tersebut untuk belajar. Latar belakang dulu ya untuk kenapa dulu sekolah alam itu ada itu karena mungkin dari kekhawatiran ya saat itu anak-anak itu sangat sulit untuk mendapatkan media belajar ya. Ini dari para pendiri di sekolah alam yang dulu anak-anak sangat sulit mendapatkan media belajar atau anak-anak kesulitan bagaimana mendapatkan buku-buku seperti itu ya. Maka dibuatlah konsep di mana anak-anak bisa belajar mungkin dari hanya satu buah tumbuhan. Di situ kita bisa belajar banyak tentang berbagai mata pelajaran. Seperti contohnya kalau di sekolah alam kami ini
kita lebih sering belajarnya di luar kelas daripada di dalam kelas, walaupun ada ya kelasnya itu ada, jadi jangan dipikir di sekolah alam itu nggak ada kelasnya, ada kelasnya, jadi kita tetap belajar ada di dalam kelas dan di luar kelas. Untuk kurikulumnya juga kita mengadopsi kurikulum sekolah alam juga dan ada kurikulum nasional juga ya. Dimana di kurikulum sekolah alam ini mengenal 4 pilar. Yang pertama itu berakhlak, kemudian logika ilmiah, kemudian ada kepemimpinan dan entrepreneur atau usaha ya, usaha. Nah tadi kan ini sangat berkaitan dengan konsepnya yang untuk pembelajaran mendalam ya. Jadi apa yang telah dilaksanakan di sekolah kami ini sebenarnya mendalami apa yang sudah dipelajari kita di pembelajaran mendalam. Terutama alhamdulillah kalau saya sendiri ini kan sebagai fasilitator untuk outbound dan PJOK juga untuk mendampingi siswa-siswa dalam proyek. Kalau di sekolah kita ada proyek ya. Saya ambil contoh untuk proyek, misalkan kita kalau di sekolah itu guru dan siswa terutama yang kelas atas ya, itu diminta untuk mengkritisi sebuah masalah. Kalau di kita kan bahasanya assessment ya. Jadi kalau di kami itu mengkritisi sebuah masalah, misalkan di kami ada masalah misalkan dari segi sampah atau kebersihan ya. Nah, di situ bisa jadi bahan belajar untuk guru mengambil masalah tersebut atau anak-anak mengambil masalah tersebut sebagai bahan belajarnya. Contohnya kemarin belum lama itu anak-anak kita ajarkan bagaimana mengolah sampah organik dulu ya, dari organik yang saya ambil itu kemarin itu ada pembuatan biopori di sekolah alam, karena di kami itu karena banyaknya pohon. Nah di situ jadi banyak sampah-sampah daun ya yang bersebaran. Nah kita kritisi tuh bagaimana caranya daun itu tidak terbuang percuma gitu. Nah kita buat bank biopori sehingga daun tersebut bisa kita masukkan ke sana dan diberikan sebuah bakteri baik ya, dari untuk pupuk ya di situ. Jadi untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Dan dari sampah organiknya kita buat untuk ekobrik dan lain-lain ya. Seperti itu. Dan juga kalau dari segi kegiatan program kami di sekolah kami setiap bulan ada proyek-proyek yang dilaksanakan. Yang kemarin itu ada super camp di mana anak-anak bisa belajar berkolaborasi dengan teman-temannya, bonding dengan teman-teman inklusi ya, inklusi atau anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana dia saling membangun toleransi. Jadi kan kalau anak-anak kadang tidak mau nih dekat dengan anak yang dalam tanda kutip berbeda dengan dirinya gitu. Dan anak-anak akhirnya ada rasa saling dijauhi atau nanti timbulnya pembulian seperti itu. Makanya kita bonding antara anak-anak inklusi dengan reguler itu belajar bersama. Seperti membangun tenda, itu kan anak-anak dimintakan atau diteruskan bagaimana caranya tenda ini terbangun. Nah, mereka otomatis harus berpikir bagaimana tenda ini bisa dibangun tetap mendapatkan bimbingan dari guru-guru. Dan masih banyak lagi untuk program-programnya, tapi lebih kepada untuk adanya pembelajaran mendalam ini, alhamdulillah ya. Jadi kita lebih mendalami kembali proyek-proyek yang telah kita laksanakan di sekolah. Jadi itu. Wah, boleh tepuk tangan dong buat sekolah alam. Menarik sekali ya. Jadi siswa belajar di alam. Jadi mereka belajar langsung dari ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar tentang rasa bersyukur, rasa peduli terhadap lingkungan juga. Kita beralih ke Pak Dadan ya. Pak Dadan grogi banget, yang lagi diwawancara banget. Pak Dadan ini SDIT Al-Aqsa ini kan terkenal dengan perpaduan ya, antara pendidikan, akademik dan karakter Islam. Menurut Pak Dadan, bagaimana sih sekolah Pak Dadan memadukan kedua aspek tersebut agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak hanya berfokus pada nilai akademik semata? Silakan Pak Dadan. Baik, terima kasih Pak Rizka. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Pertama yang
hormat pengawas, kepala sekolah, berbagai sekolah, dan serta Dr. 9 ya, badan jalan dan kabupaten fasilitator guru kita bersama. Baik, berbicara tentang penerapan nilai akademik dan juga nilai keagamaan dan perpaduan Islam. Kita sadari ya bahwasanya kita ini sebagai guru digugu dan ditiru, artinya harus mampu memberikan sikap atau nilai terbaik terhadap anak kita. Dan kita memang semuanya ya di sini dan di Indonesia mayoritas beragama Islam ya. Nah, di Amsar ini salah satu visinya adalah membentuk generasi bertakwa, sehat dan cerdas serta berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nasional ya nomor 20 tahun 2003 2 pasal 3. Di situ tercantum mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, di Amsar ini selain kita mengajarkan akademik ya, juga nilai keagamaan ini sangat diprioritaskan. Artinya ketika dipadukan antara belajar akademik, contoh misalkan ketika anak-anak belajar tentang kipas, tentang planet dan lain sebagainya, kita kaitkan dengan penciptaan. Contoh, planet yang ada di langit ini kira-kira siapa yang menciptakan, seperti itu, sehingga terbentuklah kesadaran kepada pemikiran anak-anak tersebut, seperti itu. Nah, kemudian di Amsar ini salah satu untuk mengaitkan nilai keagamaan terhadap akademik. Nah, ketika sebelum pembelajaran dimulai itu kami konsisten melakukan pembiasaan ya, seperti sholat sunnah duha, kemudian juga membaca Asmaul Husna, kemudian sebelum belajar itu ya semua sekolah pasti tentunya ya berdoa, kemudian juga murojaah, seperti itu. Kemudian juga setiap pembelajaran itu ya selalu kami kaitkan dengan nilai keagamaan ya, dan juga supaya lebih bermakna. Anak-anak ini tidak hanya belajar di kelas saja. Kebetulan yang besar ini memiliki lapangan luas di belakang sekolah ya, kami ajak juga keluar lapangan seperti itu. Kemudian juga kami tontonkan video-video ilustratif ya, tentunya seperti keagamaan Islaman Imam Syafi'i gitu kan, yang masih kecil sudah hafal Al-Quran, kemudian juga ilmunya sangat luar biasa. Kami tontonkan video terbaik. Kemudian guru ini kan digugu dan ditiru, artinya guru ini harus mampu memberikan apa yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan, hanya dua kata ya, seperti itu, tiga semuanya itu ingat sosum bulodo. Artinya guru ini harus memberikan contoh tauladan terhadap siswa-siswinya ya. Jadi anak ini atau murid ini akan meniru gerak-gerik atau sikap yang guru lakukan, seperti itu. Jadi guru ini harus mampu memberi tauladan, suri tauladan terhadap siswa-siswi. Kemudian lagi yang kedua, amanat Bapak Pendidikan Iqbalyo Mamun Karso. Artinya di tengah kesibukan guru-guru harus mampu memberikan dorongan semangat terhadap siswa-siswi. Kemudian yang terakhir kedua dikendang, ya guru itu harus mampu mendorong anak-anak kita supaya tetap semangat belajar ya, dan memiliki karakteristik yang luar biasa. Nah, kemudian yang saat ini ada kebiasaan ya mencuci diri sendiri, itu untuk menumbuhkan karakter sikap
sikap yang baik, mandiri ya. Ketika selesai makan, anak-anak itu belajar mencuci piring sendiri seperti itu. Dan yang paling menarik adalah yang saat ini karena sekolah dasar Islam terpadu, jadi ada program unggulan ya. Salah satu program unggulannya adalah tahfidzul Quran, yaitu menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi sebelum belajar umum ya, belajar akademik, yaitu anak-anak itu diinstruksikan atau dibuat program menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran ya, mempelajari Al-Quran sebelum pembelajaran umum Al-Quran sekitar waktu 1 jam seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk menumbuhkan kesadaran dan bermaknaan ya, agar sesuai dengan pembelajaran mendalam ya. Ketika anak memahami nilai-nilai Keislaman, maka akan tumbuh kesadaran. Dan orang yang beriman itu kan orang yang berilmu dan berkesadaran ya. Artinya ilmu itu mampu menjadikan anak sadar gitu kan. Percuma kita banyak ilmu tetapi tidak menumbuhkan kesadaran. Dan kata ulama itu ya, kata ulama itu kalau kita ingin memiliki kesadaran maka harus istiqomah dan niat yang baik. Mungkin itu Pak ya. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Oke, kan sudah perbedaan yang semuanya setuju bahwa ilmu itu tidak bisa dipisahkan dengan iman kan. Jadi ilmu itu sejatinya menuntun kita mendekatkan diri kepada sang pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu tapi malah jauh dari iman. Oke. Baik, kita langsung saja ke kisah nyata implementasi ya Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke Pak Ilham kembali. Nah, tadi kan Pak Ilham ketika siswa belajar langsung di aula, pasti banyak momen menarik, ya kan? Pak Ilham sudah mengajar berapa lama ya Ilham? Wow, 4 tahun sudah mengajar di aula. Nah, ada nggak selama 4 tahun itu Ilham pengalaman yang membuat Bapak merasa wah anak-anak benar-benar menemukan makna belajar nih yang tidak tertulis di buku manapun? Silakan bagi pengalaman menariknya. Baik, dia menyampaikan bagaimana anak menemukan makna belajar di sekolah ya. Alhamdulillah ya, untuk apapun itu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan life skill ya, itu anak-anak sudah langsung bisa mempraktikannya atau mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya ketika kami mengadakan program camping ya, atau berkemah bersama itu kan, anak-anak dituntut untuk bisa hidup mandiri ya. Di sana dia jauh dari orang tua, dia kalau mau makan harus masak sendiri, kemudian setelah makan harus mencuci piringnya sendiri, dan apabila mau mandi dia harus mengerjakan bagiannya sendiri gitu. Itu terbawa alhamdulillah kebiasaan tersebut ketika anak-anak sudah kembali ke rumahnya masing-masing ya, dimana anak-anak bangunnya jadi lebih pagi, karena kalau kita kemah itu anak-anak dituntut bangun jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi itu karena nanti ada qiyamul lail dan kegiatan yang lain-lain juga. Nah itu anak-anak harus sudah bangun lebih pagi. Nah itu alhamdulillah jadi terbawa pada kehidupannya di rumah. Anak-anak ya jadi bangunnya paling tidak subuh gitu ya. Ketika jam sudah berkumandang, anak-anak sudah bangun dan sholat jamaah di rumah. Itu juga jadi cerita yang alhamdulillah menggembirakan ya dari orang tua ketika misalkan kita sedang bagi rapot gitu ya. Itu jadi cerita kepada guru-guru, alhamdulillah saya kalau bangunnya jadi lebih pagi gitu. Kemudian kalau sedang makan piringnya bisa sendiri gitu. Itu kan tidak ada ya dalam pembelajaran ataupun di dalam konteks nyata, itu harus dipraktikkan secara langsung gitu. Tidak bisa kita hanya ditulis, karena kalau ketika mau makan kita harus disiapkan sendiri kan. Kalau hanya konteks secara tertulis itu kan tidak menyerap secara langsung kepada anak. Itu karena kita percaya ya bahwa jangan biarkan anak-anak kita itu tumbuh tanpa pengalaman atau belajar tanpa pengalaman yang bermakna gitu. Jadi yang apa yang dipelajari di sekolah alhamdulillah bisa diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terutama ketika anak-anak ini kan setiap hari itu selalu
bertemu dengan alam, bisa dengan pepohonan atau kita diajak ke sungai seperti itu. Jadi anak-anak tahu lingkungan bahwa ketika kita ini kan belajar dari alam. Nah, saat kita belajar dari alam berarti kan kita harus menjaga alam tersebut ya, jangan sampai rusak. Kalau kita belajar ke sungai, kita lihat ekosistem sungai bagaimana. Dan apabila sungai itu rusak, ekosistemnya pun pasti akan rusak. Jadi anak-anak pun dari sejak ini diajarkan bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar kita, terutama pepohonan. Dari usia PAUD sudah diajar bagaimana menanam pohon, menjaganya sampai nanti besar seperti itu. Atau yang kelas 1 kita ajarkan menanam dari sejak kelas 1. Nah, nanti kita lihat di kelas 6 tumbuhannya sudah sebesar apa, apakah sudah berbuah atau sudah bisa dipanen. Karena ketika momen seperti itu yang sebenarnya ditunggu oleh anak-anak ya, ketika menanam pohonan yang berbuah, nah itu atau sayuran, nah itu momen-momen yang ditunggu oleh siswa bagaimana saat panennya. Nah, kan ada gardening itu yang menanam, merawat pohon dan memanen ketika sudah masa panennya gitu. Setelah dipanen itu nanti ada program cooking day. Cooking day itu memasak hasil yang sudah ditanam oleh siswa tersebut gitu ya. Atau kita juga punya kolam ikan Pak di sekolah itu. Jadi anak-anak itu belajar bagaimana membudidayakan ikan sejak ikan tersebut masih bibit sampai besar. Nah, itu bagaimana. Kita datangkan langsung ahlinya. Jadi kita ada program Learning by Maestro atau belajar langsung dari ahli. Ahlinya berarti kan ya peternak ikan ya, para pembudidaya ikan kita datangkan ke sekolah bagaimana nih menceritakan kepada anak-anak bagaimana cara membudidayakan ikan sampai nanti ikan besar. Nah itu membuka semangat di anak. Jadi anak-anak pada senang memelihara ikan, bukan cuma tahu bagaimana cara makan ya, tapi cara memeliharanya sampai nanti ikan tersebut bisa kita Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat implementasinya. Dan siapa Bapak Ibu punya maestro ahli apa bisa mungkin jadi bintang tamunya di sekolah alam ya, jadi narasumbernya gitu kan ya. Mungkin maestro memasak, nah itu lagi bisa dipanggil. Nah sekarang kita beralih ke Pak Dadan. Tadi Pak Ilham sudah menceritakan pengalaman tadi di presentasinya. Nah sekarang saya ingin tahu dari pengalamannya Pak Dadan sendiri nih di Amsar ya. Pak Dadan pernah sih menemukan ketika pembelajaran, wah ini nih pembelajarannya benar-benar menarik dan bermakna bagi anak. Adakah pengalamannya? Silakan berbagi. Implementasi pembelajaran mendalam ya, banyak sekali sebenarnya yang dapat kita alami. Satunya khusus saya sendiri yang bisa kami alami ya, jika menerapkan paket pembelajaran mendalam ini. Yang menariknya itu adalah salah satunya ya, yaitu ketika ada pembelajaran tentang membuat makanan, kemudian cara-cara atau alur membuat roti misalkan. Kebetulan jam saat ini sekolah tanpa jajan ya, jadi artinya snack itu dibuat oleh Amsar sendiri ya. Jadi di satu pelajaran itu satu waktu anak ini ya ada program membuat makanan ya, snack, roti, bolu dan lain sebagainya ya. Jadi ketika materi dikaitkan dengan kontekstual ya, secara kontekstual, bukan hanya materi saja, hanya menghafal saja, praktek langsung ya di dapur. Alhamdulillah lengkap ya peralatannya dan mesin segala ya. Jadi anak itu langsung belajar praktek cara membuat roti, bolu dan lain sebagainya. Itu salah satu penerapan kami. Nah, itu sangat bermakna buat kami ya, sangat bermakna karena bukan hanya melihat di buku materi saja, akan tetapi langsung praktek lapangan, mengetahui cara-cara membuat makanan ya. Kemudian setelah itu anak-anak disuruh untuk menikmati bagaimana rasanya, apakah enak atau belum ya. Kemudian evaluasi kembali ya, dan tidak terlepas dari bimbingan para ahli juga ya. Nah itu sangat bermakna bagi kami ya. Itulah namanya pembelajaran kontekstual, pembelajaran mendalam ya. Artinya bermakna, anak-anak bisa
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena membuat makanan itu adalah salah satu kegiatan sehari-hari ya. Kita makan harus ada apa? Nasi, lauk, dan lain sebagainya. Kan itu kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak ini sangat penting untuk mengetahui cara-cara masak yang baik dan benar dan sehat bergizi seperti itu. Ini itu kan salah satu praktek pembelajaran yang salah satunya seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan luar biasa. Mungkin Pak Dedan kasih info lagi ya terkait pembelajaran kami memasak, bisa panggil kita sebagai juri cicipnya ya kalian Pak. Kan ya. Boleh. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu yang di depan ini akan nanya nih, ataupun akan menguji tentang implementasi apa lagi sih di sekolahnya. Baik, sesi tanya jawab ini dibuka untuk mengeksplor lebih dalam lagi tentang pembelajaran dalam. Silakan yang mau bertanya Pak Kunci lagi atau mau dari Ibu dulu? Ibu dulu boleh bangga, silakan Ibu. Pak Juri silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizka. Tadi saya tertarik dengan sekolah alam. Kebetulan buku sekolahnya Pak begini ya. Teman saya ketika sekolah penggerak, kami dulu sekolah penggerak akan jadi kenal betul dengan ibu ini. Saya tertarik dengan konsep bahwa alam itu sebagai media pembelajaran. Betul ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya minta contohnya itu, misalnya bisa menyangkut semua apel bisa menggunakan berikan 3 malor yang bisa diambil dari media alam. Terima kasih. Contohnya saya minta bahasa Indonesia, kemudian PJOK dan seni budaya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Silakan dijawab. Baik, langsung menjawab ya. Insya Allah izin menjawab untuk pertanyaannya. Jadi ya, contoh bagaimana kita mengintegrasikan mata pelajaran yang kita ambil gitu ya dari alam. Kita ambil contoh misalkan kita ada kegiatan namanya trekking. Trekking ini kita melaksanakan perjalanan jalan kaki anak-anak gitu. Nah, kemudian anak-anak itu diminta berbagi apa yang dia lihat ketika dia trekking dari sekolah sampai ke tempat tujuan. Biasanya kita bikin sebuah namanya spiderweb aktivitas. Spiderweb aktivitas ini kita mengintegrasikan satu kegiatan dengan mapel-mapel yang ada di sekolah. Itu biasanya dibuat oleh wali kelasnya masing-masing. Saya ambil contoh misalkan tadi dari kegiatan trekking tadi. Contoh dari mata pelajaran matematika misalkan, anak-anak misalkan bisa diminta mengukur jarak antara sekolah dengan tempat tujuan. Ini berapa kilometer atau berapa meter kita berjalan dari lokasi kita sampai ke tujuan. Nah, itu bisa diambil seperti itu. Karena nanti dari wali kelasnya minta dari rumah dalam satuan meter, misalkan seperti itu. Atau dari tempat kita tadi berapa kali istirahat ya, itu untuk kelas bawah misalkan bisa dibuat demikian rupa. Kemudian dari bahasa ya misalkan dari bahasa ini kita ambil contoh dari perjalanan tersebut itu nanti anak-anak bertemu nih dengan masyarakat sekitar sekolah atau masyarakat yang kita temukan di perjalanan. Nah, misalkan kita menyapanya dengan bahasa yang baik dan sopan itu seperti apa, kemudian adabnya bagaimana, itu bisa diambil dari bahasa ya, seperti itu. Kemudian dari misalkan dari pembelajaran PAI, misalkan PAI kita ambil akhlaknya, ada ketika kita lelah atau istirahat, ada ketika mau minum itu seperti apa sih, seperti itu ya. Kan harus duduk ya, harus duduk, berarti harus diam dulu, nggak boleh minum sambil jalan. Nah itu bisa diambil untuk pelajaran PAI-nya, itu tadi ada-adanya. Seperti itu sih Bu, itu contoh ya dari 3 pelajaran itu. Yang lain misalkan dari IPAS, nah kita bisa lihat vegetasi apa yang kita temukan ketika melakukan perjalanan tersebut, atau dari hewan-hewan apa yang kita temukan ketika ada di lokasi tempat tujuan kita. Luar biasa, betul sekali ya. Jadi
Jatisari apalagi ya, asetnya banyak banget ya. Kadang-kadang sekolah-sekolah yang minder tuh kadang-kadang dulu sekolah saya mah mewah, mepet sawah, padahal sawah itu adalah aset baik untuk anak belajar langsung di alam, contohnya ekosistem dan sebagainya. Jadi sekarang yang dekat sawah gak usah minder lagi mewah-mewah, sekolah saya mah bener-bener mewah karena memang asetnya banyak sekali, seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang Jatisari, gengnya Situdam sudah datang, katanya lagi dalam perjalanan nih, Situdam bawa geng-gengannya gitu. Belum datang ya? Oke, kita masih tunggu Mas Wei biar bergabung bersama kami. Oke, selanjutnya Ibu silakan. Nggak apa-apa, hanya saja uji lagi aku. Silakan. Tadi gitu dulu. Nggak apa-apa, tanya aja. Atau mau nanya langsung ke gurunya, kita tarik ya. Yang berdua aja deh, Ibu yang tanya aja. Pak, ini aja. Boleh. Jadi intinya Pak, saya kan di Pasangkat itu PRT. Terus dari Pasangki, tapi memang alhamdulillah ya banyak pembelajaran yang saya dapatkan ketika pas guru kami berdua itu mengadakan ini di sekolah gitu ya. Waktu itu melaksanakan apa sih Bu? Di Kombel ya. Jadi alhamdulillah lah, intinya saya bisa menerapkan di sekolah tempat saya tugas yang yang di Bangla Selatan 3-nya, sementara kan di Bangla Selatan 3 tidak ada gitu. Jadi alhamdulillah bisa menerapkan gitu. Contohnya seperti ini ya, yang saya serap. Ini menjadi cerita. Nggak apa-apa. Jadi ya, kan di Bangla Selatan 4 sebenarnya dari dulu udah melaksanakan literasi ya dari saya waktu masih jadi guru kita menjaring loh dari kelas 1 sampai kelas 6 yang belum bisa baca tulis. Jadi kita ada waktu khusus untuk pembelajaran itu diambil setelah jam istirahat dari kelas 1 sampai kelas 6 dijaring semua yang tidak bisa baca tulis. Kita menyediakan gurunya yang tersedia dan kita pun menyiapkan untuk honornya. Nah sekarang juga sampai sekarang alhamdulillah di Bangla Selatan 4 itu masih berjalan. Nah hal yang seperti ini diterapkan di sekolah saya juga di Bangla Selatan 3 sekarang. Jadi intinya itu pengalaman buat saya gitu ya alhamdulillah. Jadi pas jadi PRT di Bangla Selatan 4 dan pengalaman saya waktu jadi guru diterapkan juga di Baik, luar biasa. Ada yang mau ditanyakan atau nggak usah? Buat saya ya ini yang tidak Boleh. apa ya diwakili sama guru aja ya. Oke, nanti aja berarti kalau dari guru ke guru. Bebas. Silakan. Oh siapa? Bu ini. Pak Uci. Boleh langsung aja diwakilkan Pak Uci katanya sebagai rekannya. Iya, ya langsung saja ke pertanyaannya. Jadi SD Alam Domin bukan lain di Ecer ya. Ini SD Alam Domin yang saya tahu ya selain untuk pola pembelajarannya ke alam, mungkin jadi SD juga SD inklusif ya, menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Nah yang saya tanyakan bagaimana pemodelannya pembelajaran untuk penerapan pembelajaran alam untuk yang anak-anak inklusif itu. Ada nggak contoh Baik, jadi menjawab ya Pak. Siswa inklusif ya di sekolah kami. Untuk siswa inklusif itu di kami ya benar ada dan menerima juga di sekolah. Tapi kita sesuaikan dengan kuota yang tersedia. Jadi tidak banyak yang menerima. Kita sesuaikan ya. Kita batasi setiap tahun pembelajaran itu sesuai dengan tenaga pengajar yang ada di sekolah. Pertama itu kami mengadakan kolaborasi atau kerjasama dengan psikologis psikolog untuk mengetahui tingkat inklusif anaknya itu seperti apa dan jenisnya apakah berat atau ringan. Nah itu kita lakukan dengan psikolog karena kalau bukan tidak bisa mendiagnosis ya gitu. Jadi kita lakukan psikolog di awal tahun pembelajaran. Nah, ketika sudah terjadi siswa-siswanya yang sudah diterima di sekolah kami, itu kita coba dulu di kelas
kelas reguler. Kelas reguler itu kelas yang ya biasa lah. Nah itu apakah anaknya masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa atau nanti ada tindak lanjut kembali. Nah kita pantau, kita evaluasi terus menerus sampai kalau kita memang anak tersebut tidak bisa ikut mengikuti pembelajaran di kelas, kita sediakan kelas khusus untuk siswa inklusif. Siswa inklusif disediakan tempat khusus atau kelas khusus satu dengan siswa-siswa inklusif lainnya. Itu tidak dikelaskan ya, misalkan maaf kalau kayak di SLB itu kan ada kelas misalkan dengan bahasa atau dan sebagainya. Kalau di kami tidak dipisahkan seperti itu. Kalau kelas inklusif berarti inklusif saja itu ada. Jadi ada yang slow learning, misalkan terus ada yang tunagrahita, ada yang adaptasi dan kayak gitu ya. Itu ada dalam satu kelas. Untuk gurunya pun dikhususkan. Jadi gurunya guru inklusif, guru yang menangani khusus siswa-siswa yang khusus seperti itu Pak. Kalau dari pembelajaran yang pembelajaran di luar rumah kalau misalkan kayak PPOK atau Inggris bahasa Arab lainnya itu semua dihandle oleh guru inklusif. Guru inklusif nanti disitu kan dalam satu kelas kalau di kami ada sekitar 4-5 guru dalam satu kelas yang menemani siswa yang kurang lebih ada sekitar 11 siswa inklusif dalam satu. Nah, kalau pembelajaran PJOK yang mengharuskan bonding dengan anak-anak lainnya, nah itu menjadi pembelajaran. Jadi anak-anak bagaimana yang reguler bisa bergabung dengan anak-anak yang inklusif seperti itu. Nah, itu dibarengi, jadi digabung di satu ruangan atau lapangan gitu ya, dengan siswa-siswa reguler yang lainnya sesuai dengan kelasnya atau kelasnya masing-masing. Seperti itu untuk penanganan siswa inklusif kami. Jadi memang benar ya, kami ada sesuatu. Oke, bagaimana Uci? Ada yang masih kurang digali? Boleh silakan kamu kurang digali. Untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam ke yang anak tertentu ada nggak metodologi? Ya, untuk siswa inklusif ini grade-nya itu kita turunkan Pak. Jadi kita grade-nya itu tidak bisa mengatakan misalkan memang anak itu di kelas misalkan kelas 5. Nah, karena dia kebutuhan khusus, nah grade-nya kita turunkan. Misalkan bisa di kelas 1 gitu ya. Ya, misalkan contoh seperti ini, pembelajaran matematika anak kelas 5. Misalkan di siswa kelas 5 ini ada siswa kita yang memang kesulitan menghitung gitu. Kita sediakan karena anak tersebut tidak bisa menghitung atau mengenal angka bentuknya, angka itu kadang ada yang tidak tahu berapa angka satu itu seperti apa, kedua seperti apa, itu kadang anak sulit. Kita sediakan alat bantu belajarnya. Misalkan contoh dengan waktu itu saya pernah mendampingi siswa itu belajar dengan lidik. Jadi lebih banyak gitu ya. Jadi kalau menghitung itu dia nggak bisa pakai jari. Nah jadi harus dipindahkan dari sini 1, 2, 3 gitu. Misalkan 5 kurang 3 gitu. Kita sediakan di sini 5 lidi, 5 lidi di sini. Kalau dikurangkan berarti diambil, ambil 3 gitu. Dia pelan-pelan ambil 1, 2, 3. Nanti sisanya itu ngitung lagi. Jadi nggak bisa kita kalau mengajar anak-anak tersebut itu ditulis di papan tulis itu kadang agak kesulitan. Jadi kita menggunakan media belajar yang sesuai dengan singkatan yang tersebut. Seperti itu. Contoh dalam pelajarannya. Baik, luar biasa. Nah, tadi yang bertanya, ini nggak ada kalau Joni, namun Menteri pada ada kepala sekolahnya. Boleh dong. Apa mau tanya langsung Pak Ganda? Silakan. Komitmen. Langsung ada dan. Siapa dan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang paling berkesan ya ketika Pak itu mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu ketika kelas. Dan yang kedua, bagaimana respon
Silakan pada dan mangga. Pertama ya, lagi supervisi. Pertama pengalaman benar-benar yang paling berkesan ya ketika belajar di kelas 1 yang guru itu. Tentunya semua guru, saya yakin semua guru itu punya harapan. Harapannya apa? Siswa pertama mencapai belajar dengan baik dan benar. Kemudian apa materi yang diajarkan itu memiliki kesadaran dan tumbuh akhlak yang baik atau yang mulia. Nah, salah satu yang paling berkesannya itu ketika murid diajarkan oleh kita, kemudian dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi akhlak yang baik. Nah itu yang sangat berkesan. Artinya anak ini menjadi anak yang baik. Apa yang kita ajarkan, contoh ya, tentang menjaga kesehatan di pasar, menjaga otot dan sendi. Ketika anak mempraktekkan menjadi kesadaran, nah itu guru itu sangat apa ya, sangat senang sekali gitu kan. Anak itu memiliki kesadaran. Mungkin itu ya pesan yang paling terasa oleh guru ketika anak mampu menjadi kesadaran ketika kita menerapkan pembelajaran mendalam seperti itu. Kemudian jadi pertanyaan kedua, ya respon siswa ya. Oke, salah satu di antaranya ya, sebelum dulu ya, saya ceritakan sebelum menerapkan pembelajaran mendalam itu kan kami ya guru belum tahu cara-caranya atau alur cara menerapkan pembelajaran mendalam. Itu anak itu lebih cenderung melamun, bosan dan lain sebagainya ya, betul nggak Ibu? Iya. Kemudian setelah kami mengikuti PM ini pembelajaran mendalam ya, mulai dari awal selama kurang lebih 4 bulan ya, jadi 1, jadi 2, jadi 3. Nah kami mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari pastor kita, keren sekali. Tangan untuk pastor kita. Nah, yang kami tangkap ilmu ya, tentang penerapan pembelajaran mendalam ya. Satu contohnya ada inquiry kolaboratif ya. Kemudian harus mampu menerapkan kepada anak secara kontekstual, bukan hanya hafalan ya tadi itu. Nah, itu sangat menarik ya ketika kita memiliki strategi yang luar biasa yang ada dalam penerapan pembelajaran mendalam ya. Contohnya seperti kolaboratif ya, kemudian juga anak membuat proyek ya. Jadi anak itu gak bosan ketika di pembelajaran itu ada proyeknya ya. Contohnya kemarin saya membuat proyek tumbuhan ya, membawa tumbuhan pohon atau bunga dibawa ke kelas. Itu anak-anak sangat antusias ya, tidak jenuh, tidak bosan. Jadi keinginannya sangat dalam gitu kan, sehingga anak terus mengidentifikasi semua tersebut. Mungkin itu ya perbedaannya sebelum menerapkan PM dan sesudah. Itu sangat menarik ya. Ada perbedaan di anak lebih antusias, lebih mendengarkan dan lebih menantang ya, keinginan tahuannya gitu. Ya, jadi awalnya PPT pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh seperti itu ya. Supervisinya jadi kalau supervisinya bagus, gaji naik bisa bener. Ya kan mau buka dapur kan pasar ya, bisa kali ini cicip dapurnya. Pisau ya sebenarnya. Baik ya Bapak Ibu, tidak terasa sesi diskusi talk show education ini kita sudah di penghujung. Ya Bapak Ibu, dari Pak Ilham kita bisa belajar bahwa belajar bisa dilakukan di alam, penuh rasa syukur dan refleksi diri terhadap kita terhadap lingkungannya. Sedangkan dari Pak Dadan kita bisa belajar bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan untuk melahirkan generasi yang unggul. Bapak Ibu, semoga kita semua semakin semangat menemukan makna belajar di setiap langkah kehidupan kita. Baik, saya Rizka Mardianto sebagai moderator. Saya mohon maaf nih kalau ada ucapan salah, yang nyinggung dan sebagainya. Jadi mau refleksi boleh, kalau di kelas bawah boleh.
Boleh sama. Nih, baik kita langsung refleksi. Untung saya belum nutup ya, kita harus refleksi. Oke, boleh. Satu kalimat saja untuk refleksi dari cerita pembelajaran mendalam dari pada dulu yang pengen refleksi banget. Ayo, maknanya apa? Gajinya nih? Oh enggak. Satu kalimat. Ini bukan paragraf. Kalimat aja. Menggembirakan. Hidup Pak Dadan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa dorongan dari kedua orang tua. Sudutlah ilmu, tutubul ilma, lambahin tadi. Tutubul ilma, lambahin tadi. Sudutlah ilmu, dari mulai kecil hingga pria, lahat yang Ya, apa-apa itu lagi tausiah. Pesan dari guru. Merasa haluslah dengan ilmu, merasa laparlah dengan ilmu. Satu kalimat. Teruslah belajar dengan apapun dan gimana. Dengan satu kata. Luar biasa. Boleh kita duduk, sudah ada lagi yang banget. Baik, kita tetap dengan hamzah dulu. Saya Rizka Mardianto, kami undur diri dan terima kasih kepada narasumber hebat. Luar biasa, perang sekali lagi. Sekali lagi kepada master seremoni kita. Silakan. Luar biasa. Biasa. Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Rizka, Bapak Ilham dan Bapak Dadan. Pucap. Demikianlah Edunto Fokus 9 dengan tema menemukan makna belajar, cerita nyata, implementasi pembelajaran mendalam. Sesi ini telah berakhir. Mudah-mudahan acara ini memberikan banyak inspirasi untuk kita semua dan menjadikan kita pemilik growth mindset yang menjadikan tantangan sebagai peluang untuk belajar dan melihat kegagalan sebagai proses perbaikan diri. Satu lagi, melihat menerima kritikan dengan tangan terbuka. Bapak Ibu, saya ulang ya. Mudah-mudahan menjadikan kita sebagai pemilik growth mindset yang menjadikan tantangan sebagai peluang untuk belajar, melihat kegagalan sebagai proses perbaikan diri dan menerima kritikan dengan tangan terbuka. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, acara ini kita tutup dengan doa. Atau sebelum doa, istirahat dulu ya Ibu. Tadi ada pantun kan? Untuk peserta, sekarang untuk hasil ya. Baik, pantunnya ke pasar membeli tali rapia. Sambil belanja dan jalan-jalan. Ada Ibu Lia, ada Bapak Rizka dan Ibu Lia. Hasil hebat kita di Lokus 9. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akhiri dengan doa ya, biar barokah hasilnya. Kepada Bapak Ustaz dan kami silakan. Jadi tadi pantun hanya untuk istirahat saja. ACC. Menggembirakan bukan? Mas dulu doanya mau segimana? Dirapel mana? 3 menit ya. 3 menit. Baik Bapak Ibu, kita saatnya serius ya. Partai
lagi berangkat tidak kita tawadhu kepada Allah Taala dan Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa nabiyina Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati wa rasulihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi unsina ya rabbal alamin. Ma yanbaghi li jalali wajhika wa sultani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maka ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Baik dosa sengaja ataupun tidak disengaja, ya Allah. Ya Allah, Maha Penyayang, maka sayanglah kami semua yang ada di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memiliki anak. Jadikanlah anak kami anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa, negara dan agama. Ya Allah, kami sadar bahwasanya hidup itu harus dengan ilmu, maka berikanlah kami ilmu pemahaman yang dalam, ya Allah. Ya Allah, berikanlah seluruh peserta PM menjadi guru teladan, guru yang baik, guru yang istiqomah dalam kebenaran, berikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau Maha segalanya, ya Allah. Kami yakin tidak ada kata kami tidak bisa bergerak tanpa Kau, ya Allah. Kami meyakini Kau segalanya, ya Allah, ya Allah. Kau adalah Maha Kasih, Maha Penyayang. Kami sadar kami tidak tahu bahwa mati itu kapan akan terjadi. Tapi ya Allah, jika Engkau cabut nyawa kami, maka cabutlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jika Engkau cabut nyawa kami, maka cabutlah dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jika Engkau cabut nyawa kami, maka cabutlah dalam keadaan membaca kalimat tauhid, kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dan yang telah mengikuti doa. Kalau barusan sedih, sekarang gembira lagi ya Bapak Ibu, karena harus menggembirakan. Kita nyanyi dulu sebelum saya tanya. Ayo Pak, Bapak Ibu berdiri, kita nyanyi bersama ya. Lagu Tanah Airku. Satu balik. Bapak Ibu, kita foto terlebih dahulu. Nanti ya. Dari saya kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.